Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ganjar Jatmika Sukanda dari SMP Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan judul pembuatan film pendek untuk jenjang SMP dengan materi memunculkan ide cerita. Pembuatan film pendek terbagi menjadi 4 tahap, yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Untuk praktik baik kali ini, saya akan membagikan contoh pembelajaran pada pertemuan ketiga pada tahap praproduksi, yaitu memunculkan ide cerita. Tujuan praktik baik ini antara lain: pertama, mendorong kapasitas guru atau fasilitator dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami peran pendidik dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk dan meningkatkan karakter peserta didik. Sebelum melaksanakan praktik baik, saya terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara terhadap kepala sekolah, guru, masyarakat, dan peserta didik terkait isu sosial yang sedang berkembang di lingkungan sekolah. Selain itu, saya juga berdiskusi terkait penggunaan AI dalam proses pembelajaran kepada kepala sekolah maupun guru atau rekan sejawat. Hasil wawancara yang sudah dilaksanakan saya identifikasi. Isu sosial yang saat ini sedang berkembang di kalangan para pelajar antara lain bullying, hilangnya sosok orang tua, judi online, kesehatan mental, serta kurangnya rasa kepedulian terhadap budaya lokal. Selain itu, pada penggunaan AI sebagai media pembelajaran hanya boleh digunakan sebagai media pembantu dalam proses pembelajaran tanpa menghilangkan sikap berpikir kritis peserta didik dan kreativitasnya. Saya menyiapkan seluruh media yang dibutuhkan untuk memulai pembelajaran, antara lain smartboard, laptop, serta sumber belajar yang akan digunakan yaitu buku pembuatan film pendek untuk jenjang SMP yang saya tulis sendiri, dan uji coba AI ChatGPT yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. Pada proses pembelajaran, saya memulai dengan salam, membaca doa, mengabsen, dan melakukan ice breaking. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sekarang tangan kirinya seperti ini. Dah? Ini udah? Sekarang ini satu lagi gini. Dah? Satuin. Putar. Di pembelajaran kita kali ini akan Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Jadi agar kalian mengetahui nih apa maksud dari tujuan pembelajaran kita di hari ini ya. 1. Peserta didik mampu mencari ide membuat cerita untuk film pendek. 2. Peserta didik mampu mencari informasi terkait pengembangan ide cerita film pendek. 3. Peserta didik mampu menggunakan aplikasi digital AI ChatGPT sebagai alat bantu pengembangan ide. 4. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengembangan ide menggunakan Canva. Nah, bagaimana sih mengembangkan ide cerita kalian itu menjadi sebuah ide cerita ya? Langkah pertama itu nanti kalian harus membuat yang namanya premis ya. Apa sih premis itu? Singkatnya, premis itu adalah beberapa kalimat yang bisa menjelaskan secara keseluruhan ide cerita yang nanti akan kalian buat. Peserta didik mengolah ide cerita dengan membuat premis cerita yang berisikan nama tokoh dalam film dan situasi yang dihadapinya. Setelah itu berkembang menjadi sinopsis yang berisikan nama tokoh, keinginan tokoh, masalah yang dihadapi, dan penyelesaian masalah. Proses ini dilaksanakan dengan diskusi kelompok. Setelah menemukan sinopsis,
Peserta didik diberikan materi terkait instrumen wawancara, yaitu Adik Simba. Isi dari instrumen wawancara itu sendiri berkaitan dengan sinopsis yang sudah dituliskan sebelumnya. Oke ya, perhatikan. Tadi kalian sudah menemukan sinopsis untuk cerita kalian. Sekarang Bapak mau kalian keluar kelas ini, kemudian mewawancara, mau itu teman, guru, maupun masyarakat sekitar sini ya, terkait pengembangan ide cerita melalui sinopsis yang sudah kalian buat barusan. Siap? Siap tak? Siap ya. Nah sekarang silakan berdiri dan keluar dari ruangan. Peserta didik diberikan waktu untuk melakukan wawancara terhadap guru, rekan sejawat, maupun masyarakat atau orang tua terkait isu yang akan mereka kembangkan. Peserta didik yang sudah melakukan wawancara mengembangkan idenya melalui metode dan Harmon Story Circle agar ide yang sudah dibentuk bisa dikembangkan menjadi alur cerita. Pengembangan alur cerita ini dibantu dengan AI ChatGPT. Peserta didik yang sudah menemukan alur ceritanya diberikan kesempatan kembali untuk mengkritisi hasil AI yang sudah mereka dapatkan. Ketika dianggap sudah selesai dengan keinginan peserta didik, mereka memindahkan alur cerita tersebut ke aplikasi Canva. Peserta didik mempresentasikan hasil pengolahan alur cerita melalui Canva. Kami dari kelompok 2, cerita kami berjudul Langkah Berani Maya. Maya, seorang gadis berusia 17 tahun, tinggal di sebuah kota kecil dan bercita-cita menjadi penari profesional. Namun, dia sering diremehkan oleh teman-temannya yang menyebutnya tidak cukup berbakat untuk menjadi penari. Maya sangat mencintai tari, tetapi rasa insecure-nya semakin dalam. Meskipun memiliki bakat, komentar negatif dari teman-temannya membuat ragu akan kemampuannya. Peserta didik lain memberikan pertanyaan atau masukan berdasarkan hasil alur cerita yang sudah dibuat oleh peserta didik. Silakan yang ingin bertanya terkait mengenai ide cerita kelompok 2 tadi. Ya, gimana? Tadi Maya berhasil menang tari atau tidak? Oke. Cerita ini berakhir Maya berhasil diterima di sekolah tari yang diimpikannya. Di akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk melaksanakan refleksi yang berguna untuk mengetahui pemahaman peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Tadi dalam langkah-langkah mencari ide cerita, langkah awal yang harus kalian temukan itu apa? Ya, Pak. Ya, gimana? Mencari premis. Apa? Mencari premis. Mencari premis, betul sekali ya. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan respon dari kepala sekolah, rekan sejawat, masyarakat, dan peserta didik terkait praktik baik yang sudah dilaksanakan. Teknologi dalam pembelajaran yang dimana salah satunya adalah pemanfaatan media-media baik itu gadget ataupun media internet. Mungkin salah satu teknologi yang dipakai oleh para guru saat ini adalah pemanfaatan teknologi AI tersebut sehingga mampu dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Praktik baik ini menginspirasi saya untuk menerapkan teknologi AI dalam pembelajaran. Peserta didik menggunakan teknik dalam mewawancara untuk mengkritisi hasil AI yang telah diperolehnya. Tentunya praktik baik ini dapat diterapkan oleh seluruh guru di sekolah saya. Oke, menurut saya praktek baik ini membuat peserta didik peka akan lingkungan sekitar, terutama terkait isu sosial yang terjadi di lingkungan. Praktik baik ini mampu mengembangkan ide saya. Dengan bantuan AI mempermudah pembelajaran, namun tidak menghilangkan ide kreatif saya. Sekian video praktik baik ini, semoga menginspirasi dan bisa diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.